Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, kembali Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Kembali saya Rizky Amrina hadir menjumpai Anda dalam Rabu Podcast bersama DLHP Sumsel, dan kita akan membahas mengenai penyusunan RT RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RT RW. Dan sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Listari Carolina Sitepu STMSI, Kepala Seksi Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bu, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Kiki, baik alhamdulillah. Baik, ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Insinyur Faustino Dokarmo STMSI, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Pagi, baik. Baik, tentunya kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik hari ini, penyusunan RT RW dan KLHS, perubahan RT RW. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Ibu Listari Carolina. Bisa dijelaskan Ibu untuk pertama kali apa itu KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah merupakan rangkaian yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan rencana program suatu pembangunan. Jadi menyeluruh itu maksudnya melibatkan atau membahas dengan bidang-bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, kemudian partisipatif itu melibatkan instansi terkait dan juga masyarakat. Baik, untuk fungsi dan tujuan dibuatnya KLHS ini apa saja Bu? Fungsi dibuatnya tujuan KLHS itu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk saat ini maupun akan datang bahwa pembangunan kita ini tidak merusak ekosistem sampai ke anak cucu kita nanti, sehingga kelestarian kita tetap terjaga. Oke, baik. Berarti lebih tepatnya, walaupun kita sebagai Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan ingin maju membuat pembangunan, harus diperhitungkan juga dari lingkungan hidup apakah tidak merusak dalam pembangunan tersebut. Berarti ini sangat berkaitan sekali dengan Dinas PUPMTR ya Bu? Iya, sangat berkaitan. Baik, saya ingin bertanya dengan Bapak untuk apa itu Pak Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang disebut dengan RT RW Pak? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi rencana tata ruang wilayah itu adalah suatu susunan ya berdasarkan lokasi tempat yang mengacu pada struktur ruang dan pola ruang. Dari aspek-aspek yang dipertimbangkan adalah lokasi dan juga secara administrasi kewilayahan. Nah, itu adalah merupakan suatu susunan yang nanti dituangkan dalam rencana tata ruang sebagai arahan dalam perencanaan pembangunan. Baik, untuk RT RW ini sendiri sempat mengalami perubahan Pak atau bagaimana Pak? Iya, dalam aturan Undang-Undang 26 tahun 2007 sebagaimana sebagian itu telah diubah dengan Undang-Undang CK nomor 11 tahun 2020, itu diamanatkan bahwa rencana tata ruang itu disusun dengan jarak 20 tahun. Baik. Nah, dari 20 tahun itu ada diamanatkan juga bisa diubah setiap 5 tahun sekali, dan juga bisa diubah 1 kali dalam setahun, seperti itu. Baik, untuk mekanisme penyusunan dari RT RW itu bagaimana Pak? Ya, mekanismenya kalau di pedoman turunan dari Undang-Undang Tata Ruang itu yang terbaru adalah Permen PP-nya dulu, PP 21 tahun 2021 pedomannya, terus diturunkan lagi dalam Permen ATR nomor 11 tahun 2021,
bahwa dalam hal penyusunan itu berdasarkan mengacu pada pedoman tersebut. Baik. Dimulai dari persiapan, terus pengumpulan data, analisis data, terus nanti dari tahapan-tahapan itu dimulai dari data existing, terus ada nanti analisis, baru masuk ke dimulai dari tujuan RT RW itu sendiri, diturunkan dalam kebijakan, strategi, nanti baru dituangkan dalam rencana program. Nah, itu nanti ujungnya adalah indikasi program utama yang dimasukkan dalam RT RW. Selanjutnya nanti indikasi tersebut itu sebagai arahan dalam menyusun RPJMD. Baik. Untuk bisa dilakukan oleh setiap sektoral. Berarti sudah ada program-program yang berjalan Pak dari RT RW ini atau masih dikaji? Iya, kalau dari tahapan-tahapannya Perda kita sebenarnya sudah ditetapkan nomor 11 tahun 2016. Itu berlaku 2016-2036. Tapi setelah memasuki 5 tahun pertama di tahun 2022 kita melakukan revisi. Nah, dalam hal revisi ini tahapan dan mekanismenya kita mengikuti pada pedoman, dan salah satunya adalah kita juga menyusun KLHS-nya gitu. Oh, baik, menyusun juga KLHS-nya. Ya. Baik, kembali juga ke Ibu, untuk mekanisme penyusunan dari KLHS sendiri bagaimana, Bu? Baik, mekanisme penyusunan KLHS itu sendiri itu diawali dengan pembentukan kelompok kerja KLHS dan maupun RT RW. Kemudian dari kelompok kerja itu kita melakukan pengumpulan data, kemudian perumusan isu pembangunan berkelanjutan, kemudian menentukan dampak KRP, kebijakan rencana program terhadap lingkungan, yang juga dikaji menggunakan isu yang telah didapat dan maupun dengan muatan KLHS. Hasil dari kajian KRP dan isu tadi, didapatlah untuk dampak dari KRP tersebut, penyempurnaan KRP tersebut dirumuskanlah alternatif penyempurnaan KRP tadi. Kemudian sudah adanya alternatif penyempurnaan, kemudian dari tim KLHS ini maupun dari hasil konsultasi publik lagi merumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan KRP tadi. Oh, baik. Berarti sebenarnya kalau dari kajian KLHS ini yang dihasilkan itu lebih banyak direkomendasikan atau ada lebih banyak juga diberikan alternatif lainnya, Bu? Kalau hasil dari KLHS ini itu berupa rekomendasi. Jadi itu untuk rekomendasi terhadap KRP yang di hasil kajian tadi misalnya berdampak negatif, maka kita rekomendasikan suatu misalnya perubahan posisi lahan, perubahan posisi pembangunannya, atau memperluas atau memperkecil lahan tersebut begitu. Atau juga bisa untuk rekomendasi program kegiatan untuk memitigasi dari dampak KRP tersebut. Baik, saya ingin bertanya kembali dengan Bapak Faustino, Pak, dari Dinas PU BMTR Provinsi Sumsel. Faktor apa saja yang membuat rencana tata ruang dan tata ruang wilayah direvisi, Pak? Ya, baik. Jadi tata ruang itu bisa direvisi sesuai amanat tadi karena berlaku 20 tahun bisa ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan itu terjadi adanya dinamika pembangunan. Yang pertama, yang kedua terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Baik. Terus adanya perubahan batas wilayah dan juga kebijakan strategis nasional. Itu yang bisa menyebabkan kita merubah, dan juga kebutuhan
Artinya dinamika pembangunan itu kebutuhan di daerah terhadap apa yang sudah dituangkan di dalam rencana tata ruang itu tidak sesuai lagi. Hal itu yang perlu kita sesuaikan di dalam perubahan setiap 5 tahun sekali. Nah, ada diperbolehkan juga bisa dirubah 1 kali dalam 5 tahun apabila terjadi 3 hal. Ya, yang pertama adalah ketika adanya bencana alam, tapi harus ada undang-undangnya, ada perubahan batas wilayah, dan juga ya kebijakan strategis nasional. Nah, itu tapi semuanya harus adanya dasar. Ketika misalnya bencana seperti di Aceh dulu, dia harus direview tata ruangnya, tapi undang-undang tentang penanggulangan bencana itu ada itu. Nah, sehingga itu menyebabkan adanya perubahan RT RW yang direvisi 5 tahun sekali dan juga bisa 1 tahun sekali. Tapi 1 kali dalam 5 tahun. Tapi tetap jangka waktunya itu 20 tahun. Oh, 20 tahun. Tapi menarik Pak, bahwa Bapak menyebutkan ada perubahan batas wilayah. Apakah sudah sangat sering Pak terjadinya perubahan itu? Biasanya terjadinya di mana Pak? Ya, biasanya yang pertama adalah perubahan batas wilayah negara. Oh, baik. Setelah batas wilayah itu misalnya sudah di di tapal batas terus ditetapkan dengan Permendagri, maka itu diharuskan untuk merubah revisi RT RW-nya, termasuk misalnya di Sumsel ini kan seluruh batas wilayah yang dulu sudah dibuat dahulu itu perlu ditapal batas ulang, terus dipatok. Nah, dari hasil kesepakatan dengan provinsi kabupaten itu diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan. Nah, dari situ bisa merupakan dasar kita merubah ini revisi RT RW, atau kalau ada otonomi daerah, misalnya seperti Pali dan Muratara. Ketika dia terbentuk otonomi baru, dia otomatis batasnya kan berubah. Nah, itu sebagai dasar untuk kita merevisi RT RW kita. Oh, baik. Itu bisa dilakukan dalam satu kali dalam 5 tahun. Sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Kalau sekali dalam 5 tahun itu normal. Oh, normal. Gitu. Baik. Berarti di Provinsi Sumsel sudah pernah ada perubahan batas wilayah ya? Iya, termasuk Pali dan Muratara dulu waktu Mekar itu kan. Iya. Baik. Kembali ke Ibu, tentunya siapa saja Bu yang terlibat dalam penyusunan KLHS ini Bu? Baik. Dalam penyusunan KLHS ini dibentuklah kelompok kerja, itu SK Gubernur Sumatera Selatan. Itu terdiri dari perwakilan instansi yang terkait dengan KRP yang disusun. Baik. Juga melibatkan dengan masyarakat itu di saat perumusan isu-isu strategis maupun kajian dari dampak dari KRP tersebut. Baik, berarti bisa dibilang seluruh dinas juga terkait dengan kajian ini ya? Iya, terkait. Baik, untuk KLHS sendiri Bu, kapan KLHS ini dibuat dan dilaksanakan? KLHS dibuat di saat pemerintah, baik non-pemerintah maupun non-menteri, dilaksanakan di saat adanya penyusunan kebijakan rencana program. Itu seperti rencana tata ruang yang seperti dilaksanakan tahun ini. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah itu biasanya di saat setelah sebelum pemilihan kepala daerah untuk 5 tahun ke depan, kemudian RPJPD, RDTR untuk kabupaten kota itu Mbak, saat jadi adanya penyusunan kebijakan rencana program dalam satu pembangunan. Baik, mungkin ini agak menarik nih, bahwa Ibu menyebutkan bahwa jika adanya perencanaan pembangunan harus ada beberapa data dikaji terlebih dahulu dan akan ada alternatif dan rekomendasi. Ini KLHS bisa dibilang hampir mirip sama AMDAL atau bagaimana Bu? AMDAL berbeda. Kalau AMDAL itu lebih rinci, dia lebih terkait dengan suatu kegiatan atau usaha seperti industri, perhotelan atau rumah sakit. Kalau KLHS itu lebih besar, lebih luas, terkait dengan suatu pembangunan. Jadi dari KLHS pembangunan, nanti kalau untuk yang kegiatan
yang lebih Pelaksanaannya. detail itu di AMDAL. Oh baik. Kembali juga ke Bapak tentunya, bagaimana Pak mekanisme pelaksanaan penyusunan RT RW ini? Iya. Mekanisme pelaksanaannya Iya, maksudnya. mekanismenya. Mungkin sebelum itu nambahin dikit yang Boleh, tadi Pak. bahwa dalam penyusunan KLHS itu sebenarnya partisipatif. Artinya semua stakeholder dari semua kepentingan itu wajib diikutkan. Baik. Karena dari sektoral itu kan mempunyai kepentingan terhadap ruang yang kita manfaatkan, yang dilihat dari sisi KLHS-nya bagaimana nantinya kegiatan itu apabila dilakukan dia berdampak terhadap lingkungan, apakah itu berdampak negatif atau merusak gitu lingkungan. Nah, terkait dengan apa tadi AMDAL tadi, memang AMDAL itu awalnya dikhususkan memang untuk kegiatan yang berdampak besar. Artinya kegiatan itu sudah sampai di tataran kegiatan. Tapi kalau KLHS itu masih bersifat makro di tataran kebijakan. Artinya saat kita membuat perencanaan dalam menyusun kebijakan, rencana program, nah disitulah bisa melihat bagaimana kita bisa menganalisis ketika program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah dia berdampak terhadap lingkungan atau tidak. Nah, terkait dengan mekanisme atau tahapan dalam penyusunan itu tetap seperti tadi kami sampaikan mengacu kepada Permen ATR nomor 11 tahun 2021, di mana tahapannya dimulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data. Nah, itu dilakukan dengan tahapan-tahapan, pelibatan semua stakeholder juga. Artinya sama seperti KLHS juga. Nah, di situ kita di dalam misalnya tahapan konsultasi publik kita lakukan 2 kali dengan menjaring, artinya kepentingan mereka yang meminta masukan dari mereka untuk kita analisis. Dari hasil analisis itu nanti terhadap ruangnya itu seperti apa, nah itu kita akomodir sehingga nanti pada saat mereka melakukan pembangunan itu sesuai dengan arahan. Jadi pedomannya itu sebenarnya atau mekanisme itu sudah jelas di dalam tahapan pedoman ATR tersebut. Oke, baik. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan KLHS sendiri bagaimana, Bu? Ya, mekanisme pelaksanaan KLHS itu sendiri itu diawali dengan pembentukan kelompok kerja tadi, kemudian pengumpulan data, kemudian perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis, lalu dari perumusan pembangunan berkelanjutan strategis tadi dilakukanlah kajian terhadap kebijakan rencana program terhadap lingkungan, kemudian dirumuskan juga alternatif penyempurnaan KRP, kemudian rekomendasi penyempurnaan KRP. Setelah tersusunnya itu semua, dilakukannya penilaian mandiri terhadap pelaksanaan proses pelaksanaan tadi telah sesuai dengan Permen LHK nomor 69 tahun 2017. Kemudian sudah ada penilaian mandiri, kemudian ada validasi. Validasi itu untuk memeriksa dokumen KLHS ini telah sesuai tidak dengan peraturan, dengan melibatkan yang instansi stakeholder yang terkait. Jadi kita ada rapat validasi. Jadi dari rapat validasi itu akan outputnya akan penyempurnaan terhadap KLHS ini. Yang outputnya akan ada rekomendasi dari gubernur untuk RDTR, untuk RDTR maupun RT RW kabupaten kota. Kalau untuk provinsi dia divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, oke, baik. Iya. Baik, tentunya saya ingin bertanya kembali dengan Bapak Faustino, Pak, bahwa sudah dijelaskan beberapa penjelasan mengenai RT RW. Namun tujuan dari RT RW ini apa, Pak? Kenapa tata ruang itu perlu dilakukan dan tujuannya apa? Ya,
Baik, jadi sebenarnya tujuan tata ruang itu adalah awalnya kenapa harus ada tata ruang? Jadi karena pertumbuhan penduduk itu kan terus meningkat, jadi bertambah terus, tidak pernah menurun. Baik. Nah, kalau dia bertambah, artinya kan dia butuh lahan yang harus kita peruntukkan untuk mereka membangun rumahnya, membangun infrastrukturnya, fasilitasnya, air minum, pangan, dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak atur ini di dalam tata ruang, artinya adanya konflik, banyak konflik di situ, artinya saling serobot, misalnya tumpang tindih lahan dan lain-lain. Nanti crowded, misalnya transportasi harus di mana, makanya kita lihat di banyak perkotaan saat ini kan seperti kota Palembang. Kenapa harus macet, banjir, bencana, dan lain-lain? Itu karena akibat tidak adanya tata ruang. Nah, dengan adanya itu maka dibentuklah berdasarkan peraturan terbaru itu Undang-Undang 26 2007, dibuatlah untuk bagaimana kita menata ruang itu untuk tujuannya bagaimana kita menciptakan ruang itu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman maksudnya aman kita tinggal. Bagaimana kita tinggal di suatu daerah yang tidak aman, misalnya banjir segala macam. Nyaman artinya kita nyaman tinggal, semuanya tertata rapi, teratur, kita bisa nyaman di situ. Produktif artinya nanti dari penataan ruang itu bernilai produktif, karena kita mengelola sumber daya alam itu biar bernilai produktif untuk menghasilkan, untuk meningkatkan ekonomi. Nah, kalau ekonomi meningkat kan kesejahteraan masyarakatnya meningkat juga. Nah, dari itu tentunya harus berkelanjutan. Baik. Karena ruang yang kita tempati ini kan bukan hanya kita hari ini, pasti untuk anak cucu kita. Jadi kita menata ruang yang baik untuk kita tinggalkan untuk anak cucu kita, karena berkelanjutan. Bagaimana lingkungannya kita jaga, SDM-nya kita jaga, sumber daya kita jaga. Artinya memang kita butuh ekonomi, tapi kita juga menjaga fungsi-fungsi itu tetap berjalan supaya bisa kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita. Itu tujuan dari. Jadi tujuan secara nasional pun adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Baik, jangan hanya memikirkan sekarang saja. Iya, berarti kita ya, Pak. sendiri mau ngambil semua, ternyata nanti anak cucu kita nggak dapat apa-apa. Betul, Artinya betul. mereka yang susah di belakangnya. Tapi berbicara masalah landasan hukum, untuk landasan hukum sendiri dari KLHS itu apa, Ibu, landasan hukumnya? Ya. Landasan hukum dari KLHS itu untuk yang paling dasar itu Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang terbaru juga sebagai perbaruan itu Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, itu tercantum juga tentang KLHS. Baik. Kemudian turunannya itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi dari PP 46 itu dibuatlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan PP 46 2016 tadi, yang tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Oke, baik. Itu. Untuk landasan hukum dari RT RW sendiri bagaimana, Pak? Ya, baik. Jadi aturan-aturan yang dalam hal penataan ruang itu dimulai dari Undang-Undang 26 2007 tentang penataan ruang yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang CK 11 2020. Nah, turunannya ada PP 21 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Baik. Nah, secara hierarki sebenarnya dari dasar-dasar inilah disusun ada RT/RW nasional, ada RT/RW pulau, ada RT/RW provinsi, ada RT/RW kabupaten kota, dan rencana detail tata ruang. Nah, dari secara hierarki tersebut juga saat ini yang dengan UU CK bahwa dalam hal percepatan investasi diperlukan RDTR. Nah, itu untuk nanti terintegrasi, RDTR yang disusun oleh kabupaten kota itu terintegrasi dengan OSS supaya mempermudah investasi. Oke, gitu. baik. Tentunya kembali lagi ke Ibu, untuk kajian muatan dalam KLHS ini apa saja, Bu? Jadi kajian KLHS ini kita kaji menggunakan 6 muatan. Pertama itu muatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup.
kemudian jasa ekosistem, ketiga itu tentang kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, keempat tentang sumber daya alam, kelima tentang ekosistem, jasa ekosistem yang di suatu wilayah. Kemudian keenamnya yang terakhir itu analisis dampak atau resiko dari KRP itu sendiri. Baik, tentunya kita sudah menjelaskan dan juga sudah berbincang mengenai tujuan KLHS dan juga dari RT RW bagaimana juga landasan dan juga pelaksanaannya. Untuk progres tahapannya sendiri sekarang bagaimana? Boleh ke Ibu dulu? Boleh. Tahapannya bagaimana progresnya? Ya, pada tahun 2022 ini kita melakukan penyusunan KLHS RT RW dan juga RT RW-nya sendiri. Kita telah melaksanakan sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi pada bulan Mei, sosialisasi penyusunan RT RW dan KLHS RT RW dilaksanakan tanggal 6 Mei itu di Hotel Santika. Kemudian telah dilaksanakan juga FGD, Focus Group Discussion, itu lebih ke tim Pokjanya untuk perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Kemudian yang baru kita laksanakan itu konsultasi publik pertama yang dihadiri selain dari tim Pokja itu sendiri juga dihadiri seperti lembaga pendidikan, perusahaan, asosiasi yang terlibat. Itu dilaksanakan pada tanggal kemarin 4 Oktober. Baik. Di Hotel Westin. Berarti untuk progresnya sendiri bagaimana Bu? Masih berjalan Progresnya untuk kajiannya? Progresnya sendiri itu masih berjalan. Dari hasil konsultasi publik tadi kita finalkan 6 isu strategi perkembangan berkelanjutan. Kemudian sudah didapat isu, nanti kita kaji dengan menggunakan KRP. Kemudian outputnya yang tadi rekomendasi penyempurnaan KRP. Oke. Untuk RT RW sendiri Pak, progres revisinya sendiri bagaimana Pak? Iya baik, jadi kita 2021 itu sudah melakukan peninjauan kembali PK, dan dari rekomendasi PK itu kita melakukan revisi. Jadi revisi kita lakukan di 2022 dengan tahapan pertama sosialisasi digabung dengan KLHS tadi. Terus tahapan konsultasi publik juga sudah kita lakukan KP1. Nah, nanti KP2 kemungkinan besar tuh ada di awal November. Setelah KP1 selesai, kita laporan final, baru kita konsultasikan ke ATR. Nah, dari ATR selesai, baru kita juga meminta untuk asistensi petanya ke BIG. Setelah itu dokumen final kita selesaikan di Desember 2022. Selanjutnya nanti tahapan di 2023 kita meminta persetujuan substansi ke Kementerian ATR, baru ke DPRD. Dari DPRD selesai, baru kita ke evaluasi Dagri. Nah, setelah dari Dagri baru peraturan itu kalau sudah disetujui kita tuangkan dalam peraturan daerah untuk legalisasinya. Berarti masih dibilang termasuk masih cukup panjang untuk tahapan revisinya. Sangat panjang. Sangat panjang ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih Pak untuk revisi sendiri? Kalau dari aturan itu sebenarnya harusnya 18 bulan. Oh, baik. Tapi dari proses-proses ini kan agak rumit. Jadi kita harus perlu percepatan karena di dalam proses ini panjang sekali. Kita juga harus meminta persetujuan dari provinsi tetangga. Mereka ikut menyetujui tata ruang kita. Harus ikut menyetujui. Keterlibatannya. Dengan dari proses-proses yang tadi juga, semua stakeholder yang ada di provinsi, baik instansi vertikal juga, kementerian lembaga juga kita ajak untuk ikut dalam proses-proses kita. Karena kita punya forum penataan ruang. Nah, itu berdasarkan aturan juga. Nah, di dalam forum itu yang kita melibatkan semua stakeholder dari proses perencanaannya ini. Nanti juga setelah proses perencanaan pengaturannya selesai, kita atur, terus kita manfaatkan, kita kendalikan. Semua itu perlu
pelibatan seluruh stakeholder dan masyarakat, baik pemerintah, masyarakat dan swasta, semua harus terlibat. Karena apapun yang mereka bangun harus sesuai dengan rencana tata ruang itu. Baik, kita tadi sudah membahas mengenai lebih panjang dan juga lebih dalam mengenai KLHS dan juga RT RW. Tapi mungkin yang belum kita bahas nih, hubungan antara KLHS sama RT RW ini bagaimana? Boleh ke Ibu terlebih dahulu? Hubungan KLHS dan RT RW itu berdasarkan Permen LHK nomor 69 tahun 2017 bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat wajib melakukan penyusunan KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan itu terhadap penyusunan kebijakan rencana program seperti ini. Rencana tata ruang ini penyusunan rencana tata ruang dan KLHS itu dilakukan secara timbal balik. Jadi antara muatan RT RW sendiri dengan muatan KLHS itu sendiri. Baik, untuk Bapak sendiri bagaimana Pak menambahkan? Ya, mungkin ditambahkan bahwa baik di dalam tata ruang dan KLHS itu sama-sama mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan. Artinya bagaimana kita mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu nanti terintegrasi di dalam RT RW. Jadi kan hasil KLHS nanti rekomendasinya itu tetap kita integrasikan. Artinya ada perbaikan di KRP-nya. Nah itu seperti yang disampaikan Ibu tadi, dari aturannya sendiri sudah mengamanatkan bahwa untuk penyusunan yang boleh di KLHS-kan itu adalah rencana pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD, juga terhadap rencana tata ruang wilayah baik provinsi, kabupaten dan kota, termasuk RDTR-nya itu wajib menyusun KLHS-nya. Nah itulah memang dari amanat peraturan peraturan undang-undang Satu syarat ya Pak ya. Undang-Undang 32 tahun 2009 mengamanatkan dengan segala turunannya untuk bagaimana kita mempertimbangkan lingkungan di dalam kebijakan rencana dan program, khususnya di rencana tata ruang. Baik, mungkin terakhir nih harapan kedepannya dengan mengenai KLHK dan KLHS dan juga RT RW bagaimana dari Ibu terlebih dahulu? Harapannya itu saya harapkan bahwa rekomendasi yang telah kita keluarkan terhadap KLHS itu, di dalam KLHS itu agar dapat dipedomani dalam tata ruang ataupun program kegiatan untuk selanjutnya. Jadi disesuaikan dengan rekomendasi yang telah disahkan, sehingga terjaminlah pembangunan berkelanjutan tadi dengan tetap mempedomani kelestarian lingkungan hidup. Oke, baik. Rekomendasi yang diberikan harus dijalankan ya kedepannya ya. Jangan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Betul. Baik, untuk Bapak sendiri bagaimana Pak harapannya Pak? Iya, jadi kalau benar dari sisi KLHS, setelah rekomendasi itu selesai, kita akan integrasikan di dalam KRP RT RW Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dari sisi tata ruang sendiri kita berharap dengan adanya perencanaan ini semua stakeholder yang terlibat di Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan masukan supaya di dalam tahapan-tahapan ini semua sehingga kepentingan mereka itu terakomodir di dalam rencana tata ruang yang nanti dilaksanakan. Nah, tujuan dari tata ruang itu sendiri nanti tetap seperti tadi, mewujudkan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dan dalam rangka mewujudkan tertib ruang untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, di Sumatera Selatan ini artinya kita berharap semua orang yang memanfaatkan ruang di Provinsi Sumatera Selatan ini wajib mengikuti rencana tata ruang atau mengarahkan ruangnya dalam membangun sesuai dengan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib ruang tadi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan tentunya kita berharap dengan adanya kepemimpinan Pak Gubernur untuk tujuan Sumsel maju untuk semua itu bisa terwujud. Baik, tentunya juga rekomendasi yang diberikan dan juga adanya
rancangan dari RT RW sendiri agar membuat ruang yang kita tinggal ini menjadi ruang yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Iya. Baik, tentunya terima kasih untuk kedua narasumber kita yaitu Ibu Lestari Carolina Sitepu, STMSI Kepala Seksi Tata Lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan, terima dan kasih, juga Mbak Kiki. Bapak Insinyur Faustino Dokarmo STMSI dari Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah berbincang bersama kami dalam Rabu Podcast bersama DLHP Sumsel. Dan Sobat Lingkungan, tidak terasa kebersamaan kita dalam Rabu Podcast bersama DLHP Sumsel dan Sumsel Maju untuk semua. Saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.